Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yonus Mir tentunya di TVRI Sport. Salam olahraga. Ya pemirsa, seperti biasa selama 30 menit nanti kita akan berbincang mengenai olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Dan untuk tema hari ini sangat unik sekali ya. Karena biasanya kalau kita membahas soal olahraga itu kita pasti ingatnya soal kebugaran ya. Nah ini adalah salah satu cabang olahraga yang juga bisa dikaitkan dengan budaya yang ada di Kota Palembang. Nah dengan tema kita hari ini pencak silat warisan budaya di Palembang. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita hari ini. Di sini sudah ada Mas Sehat Saputra, Sekretaris Umum IPSI Kota Palembang. Halo Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, sesuai namanya sehat ya hari ini. Ya alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih hari ini sudah hadir dan bersedia kita tanya-tanya ya. Karena Siap. tema kita hari ini sangat menarik sekali. Ini adalah pencak silat warisan budaya di Palembang. Betul. Karena saya pribadi pun kalau biasanya membahas soal pencak silat, itu ingatnya pasti olahraga gitu ya. Tapi memang ada beberapa adat di Palembang seperti contohnya menikah ya. Ada di daerah beberapa di Sumatera Selatan itu masih membawa tradisi pencak silat sebelum melakukan namanya resepsi pernikahan ya. Betul. Nah ini kita bisa tanya sedikit nggak mengenai makna dan filosofi dari pencak silat khususnya di Kota Palembang. Kalau pencak silat di Kota Palembang itu untuk saat ini memang kami mulai berfokus di seni budaya. Oke. Karena seni budaya ini hampir tertinggal karena kita selalu fokus di prestasi sampai lupa dengan seni budaya. Padahal silat itu identitasnya adalah di seni budayanya. Kultur dari pencak silat ciri khasnya itu di perguruan itu dari seni budaya itu Mbak. Prestasi itu ya memang kita saat ini juga fokus di prestasi, tetapi karena terlalu fokus di prestasi sehingga seni budaya itu tadi tertinggal gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa memang awal mulanya berdiri suatu pencak silat itu sebenarnya dari suatu budaya ya. Betul. Nah lalu gimana nih Mas secara dalam sejarahnya ya perkembangan pencak silat di Indonesia ini terutama di Kota Palembang itu awalnya seperti apa? Kalau pencak silat itu sejarahnya cukup panjang ya, karena dari zaman dulu, dari zaman penjajahan, dari zaman bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu untuk memenangkan Indonesia untuk merdeka itu memang rata-rata dari pendekar. Karena bagaimana seorang pendekar, seorang pahlawan menggunakan bambu runcing, kalau bukan dari bela diri pencak silat tentu susah. Nah itu sebenarnya banyak anak-anak muda sekarang ini lupa kalau silat itu memang dari dulu, termasuk pahlawan-pahlawan kita itu belajar pencak silat gitu Mbak. Oke, jadi kalau misalnya kita biasanya suka lihat-lihat di film-film tuh ada orang kadang seni bela diri ada jurusnya masing-masing ya. Betul. Nah kalau di Palembang sendiri sebenarnya pencak silat itu masuk ke Kota Palembang, ke Sumatera Selatan itu sekitar tahun berapa Mas? Wih, kalau tahunnya sudah lama Mbak. Udah lama banget ya? Ada, bahkan terakhir ada sesepuh itu tahun 60 sudah belajar pencak silat di Kota Palembang ini. Nah, saya sudah kurang lebih 15 tahun bergabung di pencak silat ini, di IPSI khususnya. Saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Anton Nurdin, Ketua Umum kami. Ya, alhamdulillah merangkul seluruh perguruan yang ada di Kota Palembang ini. Ada 43 perguruan pencak silat. Mulai dari perguruan lokal, perguruan nasional, internasional sudah ada di Kota Palembang ini. Alhamdulillah menyatu kompak untuk membangun pencak silat di Kota Palembang ini. Itu cuma di Kota Palembang saja ya, belum di kabupaten lainnya ya? Kalau kabupaten lain, sesumsel itu mungkin lebih 100 perguruan pencak silat. Itu kalau misalnya kita lihat ada sekitar 100 perguruan ya, ada nggak sih ciri khas masing-masing setiap perguruan? Atau sama seperti olahraga pada umumnya, setiap perguruan itu sama, cuman beda dari perguruannya saja, atau ada perbedaannya? Setiap perguruan itu ada beda-beda ciri khasnya. Ada aliran Cimande, ada aliran Beksi, ada aliran Cikalong. Itu apa yang bedanya? Jurusnya atau? Jurusnya, pendirinya juga beda. Oh, pendirinya juga beda ya. Dan gaya yang biasa digunakan ya? Beda ya. Itu beda. Jadi ada yang mainnya main di bawah, ada yang main di atas, ada main kuncian, itu macam-macam. Jadi setiap daerah itu ada. Di Palembang juga ada. Memang dari bela diri, dari pencak silat Kota Palembang ini khususnya, kalau tidak salah Popsri namanya. Popsri itu adalah? Dari
Pencak silat olahraga Sriwijaya kalau tidak salah namanya, Mbak. Oh. Nah, itu memang dari Palembang. Itu khas dari Palembang. Khas dari ya? Palembang. Yang ini tadi ada gaung untuk nikah tadi. Iya, Nah, itu harimau apa namanya tuh? Iya, betul. Nah, itu ada untuk nyambut orang nikah. Ada naga besaung, namanya Naga naga besaung, besaung. ya. Nah, itu dari Popsri itu. Oke. Nah, tadi kan Mas juga sempat bilang ya, kalau misalnya setiap perguruan itu tentunya mempunyai gaya yang berbeda, jurus yang berbeda. Nah, kalau kita lihat sejauh ini dari perguruan pencaksilat yang ada di Kota Palembang dan perguruan pencaksilat yang ada di Jawa misalnya atau di daerah lain ya, itu apa yang membedakan pencaksilat yang ada di Kota Palembang ini dengan perguruan yang di luar dari daerah kita? Perbedaan yang menonjol sebetulnya dari jurus itu, Mbak. Dari jurus, dari ciri khas perguruan masing-masing. Tetapi hampir 80% lah. Itu perguruan yang ada di Kota Palembang itu perguruan nasional dan internasional. Ya kayak perguruan PSHT, itu Kerasakti, itu nasional semua. Pagar Nusa, apalagi yang di sini Tapak Suci itu rata-rata perguruan historis, perguruan yang mendirikan IPSI ini, termasuk saya sendiri dari perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia, Pak, yang didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto, saat ini presiden kita. Presiden kita ternyata penggemar pencaksilat juga ya? Pak Prabowo mendirikan SMI tahun 1987, waktu pangkat beliau masih kapten. Sampai sekarang beliau masih eksis, dan sekarang jadi ketua PB, pengurus besar IPSI di Indonesia. Di Indonesia. Nah, luar biasa, Keren Mbak. sekali. Ternyata presiden juga yang punya hobi yang sama dengan Mas Sehat ya. Nah, kalau misalnya nanti contoh nih, ini kan kita tentunya ada seperti PON ya, bukan olahraga nasional. Betul. Itu kan setiap daerah mengirimkan calonnya masing-masing yang akan ditandingkan dalam cabang olahraga pencaksilat ini. Di saat nanti para atlet itu bertanding, apakah ada penilaian khusus soal mungkin dari koreonya ya, atau mungkin dari gaya-gaya khususnya itu bisa menjadi nilai plus seperti itu? Ada, jadi selain dari kategori fighter atau tarung, itu ada kategori seni. Seni itu ada 3. Itu yang bisa kita kaitkan dengan budaya tadi. Betul, ya? ada 3. Sekarang ada 4. Baru masuk ada 4. Itu tunggal, ganda, regu, dan sekarang ini khusus seni budaya itu solo kreatif. Nah, solo kreatif inilah yang membawa ciri khas daerah masing-masing atau perguruan masing-masing. Kalau yang tunggal sama regu ini memang sudah baku dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kota itu sama gerakannya, Mbak. Jadi yang solo kreatif tadi mulai PON terakhir itu diadakan untuk solo kreatif. Untuk ngangkat seni budaya kita tadi. Ngangkat seni budaya masing-masing. Berarti keren juga ya kalau kita nonton pencaksilat, oh ternyata seni dari daerah itu seperti itu ya. Betul. Nah, tadi kan sempat mention juga soal Pak Prabowo Subianto ternyata adalah salah satu ketua dan juga beliau adalah pendiri salah satu perguruan ya. Betul. Nah, untuk tokoh-tokoh penting dari cabang olahraga pencaksilat ini sejauh ini ada siapa aja nih, Mas? Banyak. Ada Pak Prabowo, terus ada yang baru meninggal almarhum, kemarin baru meninggal Bapak Edi Nalapraya, beliau tokoh pencak silat dunia. Ada juga Bapak Edi Prabowo, ada juga termasuk Abbas Akbar, orang Sumatera Selatan, itu pesilat dunia dan juga pelatih nasional waktu di SEA Games dan Asia Games. Ternyata sampai ke tingkat internasional juga ya pencaksilat ini. Pencaksilat ini targetnya 2035 masuk di Olimpiade. Karena kita kemarin pecah rekor di Asian Games 2018 itu dapat 14 emas. Nah, kalau di Olimpiade 2035 kalau kita masuk, mudah-mudahan perolehan kita minimal sama 14 emas yang kita sumbangkan untuk Indonesia. Dan memang pencaksilat ini adalah salah satu olahraga yang memang Indonesia yang pencetusnya pertama kali. Jadi kita patut bangga nih kalau misalnya bisa masuk ke Olimpiade ya, olahraga yang mungkin beberapa orang yang nggak tahu, orang biasanya taunya mungkin cabang olahraga bela diri yang lain. Di saat melihat pencaksilat, oh ternyata ini adalah olahraga khas dari Indonesia ya. Nah, ini kan tentunya pencaksilat ini kan disangkutkan dengan budaya dan tentunya namanya budaya ini harus kita lestarikan terus. Sejauh ini bagaimana nih pelestarian dari pencaksilat di Kota Palembang khususnya di Sumatera Selatan? Ya, kalau di Sumatera Selatan khususnya di Palembang memang kami sudah fokus untuk mengangkat seni budaya tadi, mulai
terakhir kami melaksanakan kegiatan festival pencak silat di salah satu mall di Kota Palembang, dan antusiasnya cukup luar biasa, Mbak. Jadi sudah berapa tahun itu jarang dilaksanakan di tengah kota. Ini kami adakan di tengah kota, di pusat mall di Kota Palembang. Pesertanya 600 orang, itu luar biasa, Mbak. Biasanya pencak silat ini kan di pinggir-pinggir. Iya. Jadi kami sekarang pengurus baru di bawah kepemimpinan Bapak Haji Anton Nurdin, mulai dibawa ke tengah, bawa ke tengah supaya silat ini jangan dianggap bela diri kampung lagi. Betul. Jadi kita harus menjadi contoh dari kabupaten kota lain bahwa pencak silat di Kota Palembang sudah luar biasa berkembang. Iya, gitu, dan apalagi sebentar lagi ini sudah tembus ke internasional ya. Betul. Jadi jangan lagi di underestimate nih. Kalau misalnya aduh nanti ikut bela diri itu saya takutnya nanti nggak ketinggalan zaman nanti gimana, namanya bela diri itu nggak bakal rugi ya. Namanya belajar bela diri itu. Nah, kalau untuk pencak silat di Palembang ini sejauh ini kan sudah terdaftar atau diakui secara resmi sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Palembang? Kalau warisan budaya kita sudah diakui di KONI, kita sudah diakui di KONI sudah cukup lama, Mbak, sudah puluhan tahun kita di KONI. Tapi untuk di UNESCO juga kita sudah diakui bahwa kita memang olahraga Indonesia. Jangan sampai nanti kan ada yang mengklaim ya. Maka dari itu kami sebagai pengurus ngajak anak muda ini jangan ragu lah untuk mengembangkan pencak silat. Pencak silat ini bukan sekedar olahraga, tapi juga kita ikut berperan untuk melestarikan budaya bangsa kita, budaya leluhur, harusnya menjadi suatu kebanggaan lah untuk kita sebagai anak bangsa. Iya, gitu, betul. Apalagi anak-anak muda sekarang ini harus kebanyakan ya generasi Gen Z ini, itu kan sekarang pengennya olahraganya itu yang olahraga modern ya. lebih tertariknya dengan olahraga seperti olahraga yang gym atau seperti itu ya. Kalau misalnya pencak silat ini kan memang kalau orang lihat kebanyakan peminatnya ya seperti bukan generasi Z ya, tapi gen milenial atau baby boomer ya. Nah, kalau sejauh ini di perguruan Mas sendiri ini ya, bagaimana nih peran dari generasi mudanya? Apakah selalu bertambah setiap tahunnya? Ya, alhamdulillah bertambah, Mbak. Jadi kami sering mengadakan event itu. Terakhir di Jakabaring Sport City di Gordempu, kami mengadakan kegiatan mulai dari usia dini, TK, SD, SMP, SMA, dewasa, mahasiswa, itu pesertanya 2.600. Itu luar biasa. Dan kami melihat antusias dari orang tua, melihat anak-anaknya tanding itu luar biasa, senang. Jadi artinya mulai dari anak-anak dari TK, kita sudah masuk di situ. Mulai kita perkenalkan anak-anak kecil untuk ikut pencak silat. Kami sebenarnya ini kita disclaimer dulu, Mbak. Kami tidak anti dengan bela diri lain. Iya, betul. Kami juga mendukung, tapi ada guru yang mengatakan sebelum kita belajar bahasa Inggris itu, belajar dulu bahasa Indonesia. Jadi sebelum belajar bela diri dari negara lain, belajar dulu bela diri khas dari Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau misalnya nih, sebagai Mas memang pelaku dari bela diri ini ya, kalau dilihat-lihat gerakan dari pencak silat sendiri dengan gerakan bela diri yang lain, itu sebenarnya mirip ya? Atau sedikit berbeda? Beda, pasti beda. Beda, pasti gerakannya beda. Tapi tujuannya tetap sama. Mulai dari prestasi, mulai dari menanamkan nilai-nilai dalam diri, karakter, membentukkan karakter. Tapi yang pasti pencak silat mempunyai ciri khas sendiri, Mbak. Ciri khas sendiri, dan juga hampir di seluruh dunia orang pencinta pencak silat itu rata-rata militan dan mempunyai rasa kekeluargaan yang luar biasa, Mbak. Wah, salah satunya seperti Mas Sehat ini. Betul. Ya, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai pencak silat ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di TVRI Sport.
Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sport. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana perkembangan dari pencak silat di Kota Palembang, khususnya karena pencak silat ini adalah salah satu olahraga yang juga bisa dikaitkan dengan budaya yang ada di Kota Palembang. Nah, ini kita mau tanya-tanya lagi nih ke Mas Putra ya. Kalau misalnya kita membahas soal bela diri ya, seni bela diri ini kan sekarang ini sudah beberapa sekolah itu masukkan ke dalam salah satu ekstrakurikuler. Betul. Nah, sejauh ini sudah ada berapa banyak nih sekolah yang ada di Palembang khususnya yang sudah membuat atau membangun pencak silat ini sebagai salah satu ekstrakurikuler di sekolah mereka? Kalau di Kota Palembang sudah hampir 90% itu ada pencak silat. Karena kemarin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah memberikan rekomendasi bahwa pencak silat itu wajib masuk dalam ekskul di Kota Palembang, SMP dan SD. Dan alhamdulillah memang pencak silat ini banyak pelatih-pelatih itu dari guru olahraga. Iya. Jadi nyambung, Mbak. Jadi mereka sambil ngajar, minggunya ada ekskul pencak silat. Seperti itu, Mbak. Jadi emang guru-guru yang di sekolah tersebut
mereka juga pesilat. pecinta bela diri pencak silat ini ya. Nah, kalau kita sekarang ini kan lagi di era modern ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kebanyakan Gen Z ini kan menyukai namanya olahraga seperti games itu kan sudah termasuk ke dalam olahraga seni juga ya. Nah, untuk bela diri pencak silat ini, bagaimana nih sejauh ini untuk Mas Putra sendiri dan teman-teman melestarikan pencak silat ini ke dalam salah satu seni bela diri yang ada di Kota Palembang dalam era modern ini? Ya, itu tadi kami mulai mengadakan event-event mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda bahwa pencak silat ini ada peluang baik itu untuk prestasi maupun sampai menjadi suatu pekerjaan, Mbak. Karena kami banyak atlet-atlet kami yang sudah ikut kejuaraan dunia kayak SEA Games, Asian Games itu kan. Terus banyak yang ini mereka dapat bonus tuh. Dapat bonus terus diangkat oleh pemerintah untuk jadi pegawai negeri, Mbak. Seperti itu. Jadi memang sesuatu hal yang luar biasa sebagai pemikat untuk anak-anak muda, generasi muda supaya ikut pencak silat. Oke, dan peminatnya juga sudah banyak sekali ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat sejauh ini bagaimana nih Mas? Karena kan kita kan pencinta pencak silat ini sudah banyak sekali, seperti contohnya yang ada di daerah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ada sekitar 400 perguruan ya. Di 43 perguruan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ya. Nah, ini anak-anak kalau bisa dihitung nih, peminatnya kalau dari range umurnya sebenarnya kebanyakan umur sekitar Gen Z atau kebanyakan gen-gen milenial ini. Kalau peminat dari pencak silat sejauh ini. Banyak sih, mulai dari karena kita mulai dari STK. Dari TK dari ya? TK sudah bisa silat, Mbak. TK, SD, SMP, SMA itu sudah kita ajarkan pencak silat dan kita pertandingkan. Jadi kami sudah dari pencak silat sudah siap sebetulnya untuk menghadapi era sekarang di mana memang anak-anak muda memang lebih tertarik dengan sesuatu yang lagi viral. Tantangannya itu tadi ya? Iya, tantangan terbesar itu anak-anak muda kita yang termasuk ya anak-anak masih Gen Z lah. Gen Z itu memang mereka itu anti sebenarnya, banyak yang anti dengan sesuatu yang berasal dari lokal. Mereka lebih cinta hal-hal dari luar. Hal-hal dari dunia luar ya? Betul. Dari luar Indonesia, mereka karena di era modern kan merasanya, wah ini lebih modern ya. Padahal itu yang harus kita lestarikan tadi ya. Nah, kalau misalnya pencak silat ini biar tetap relevan nih di tengah perkembangan teknologi dan gaya modern ini, apa saja nih Mas sejauh ini usaha dari perguruan atau seni bela diri pencak silat di Kota Palembang? Yaitu kami mulai beradaptasi dengan bela diri luar seperti kayak bela diri praktis. Kami juga sudah ada beberapa pendekar-pendekar silat kami sudah ikut di ajang seperti MMA. Itu sudah ada juara. Oh, itu ada juga ya? Iya, seperti Swardi. Swardi itu dari perguruan pencak silat Setiahati Teratai. Untuk pelaku pencak silat kita panggilnya pendekar ya? Pendekar. Oh, pendekar. Nah, terus banyak Mbak yang sudah ikut di olahraga-olahraga yang ekstrim di dunia. Memang pencak silat ini sudah mulai masuk di salah satu yang diajarkan di bela diri MMA. Itu kan biasa mereka pakai jujitsu, pakai jurus gerakan judo, tapi pencak silat sudah mulai dipelajari oleh mereka untuk menambah ilmu atau menambah pengetahuan mereka di dunia bela diri. Betul. Nah, kalau untuk khususnya di Kota Palembang ini siapa saja nih Mas tokoh-tokoh penting dalam seni bela diri pencak silat ini? Kalau tokoh penting banyak sebetulnya. Cuman yang paling saat ini yang berperan luar biasa bagi IPSI Kota Palembang khususnya itu yang pertama ya Bapak Haji Anton Nurdin sudah mempersatukan beberapa perguruan yang sempat sedikit konflik. Terus ada Bapak Edi Hartawan Lutfi yang sukarela meminjamkan padepokannya untuk pencak silat. Jadi tim pencak silat Kota Palembang ini berpusat di padepokan pribadi beliau dan itu dipinjamkan sudah hampir 10 tahun. Tidak dibayar sama sekali. Alhamdulillah kami butuh orang-orang seperti beliau yang memang cinta dengan pencak silat dan beliau juga memang seorang pendekar, Pak.
dari perguruan SMI juga, sama kayak. Wow, sama keren saya. sekali ya. Jadi sudah banyak sekali senior ini ya, Iya, yang berharap senior. adik-adiknya ini bisa melestarikan Betul, terus namanya bela diri betul. pencaksilat ini. Nah, selain seni bela diri, ini bagaimana ini Mas sejauh ini peran dari pencaksilat ini dalam kehidupan sosial masyarakat di Kota Palembang? Ya, kalau di pencaksilat ini rata-rata ya, kayak ketua-ketua perguruan itu rata-rata juga tokoh masyarakat. Ada yang ustadz, Iya. ada juga ketua RT, ketua RW. Iya. Itu memang mereka tuh terlibat langsung dengan masyarakat. Ya tentu ada juga beberapa perguruan kayak puasa kemarin bagi-bagi sembako, bagi-bagi takjil di Iya. jalan. Ada juga beberapa perguruan karena kan ada 43 perguruan. Iya, yang ada di Jadi Palembang, mereka punya kegiatan masing-masing, punya agenda masing-masing. Ada juga yang donor darah, macam-macam Mbak kegiatan. Sudah banyak berarti kegiatan sosial Sudah yang banyak, dilakukan alhamdulillah. oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia Iya, ya, iya. yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Betul. Kota Palembang, agar tentunya dapat bersosialisasi dengan para masyarakat ya. Betul, Nah, betul. lalu kalau untuk pencaksilat sendiri nih, kita kan tadi saya sempat mention kalau di adat Palembang nih khususnya kalau seperti contohnya nikahan atau hitanan juga ya, itu ada namanya seni bela diri pencaksilat. Betul. Sebagai salah satu mungkin awal acaranya itu Iya. seninya itu seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk upaya tradisional di Palembang selain itu apakah ada lagi, Mas? Banyak sih, kalau di Palembang itu tadi yang Popsri tadi itu Iya. Naga Bersaung kalau tidak salah Oke, namanya. Naga Naga Bersaung. Bersaung itu sudah dilestarikan cukup lama. Ada juga macam-macam, kalau di kayak Betawi itu ada pantun. Di Iya. kita ini ada juga pantun, Iya. cuman setiap perguruan itu berbeda. Ada yang memang atraksi yang pakai benda keras, Oh, iya. macam-macam. Ada yang atraksi menggunakan ilmu-ilmu kanuragan, macam-macam Mbak kalau di Palembang sendiri. Kalau untuk perguruan Mas sendiri, apa nih hal uniknya nih Ya. yang tidak dimiliki oleh perguruan yang lain? Nah ini kami dari Perguruan Satria Muda Indonesia lebih dari 10 aliran yang dipelajari. Apa saja tuh namanya? Macam-macam. Kalau saya sendiri sudah Iya. pernah belajar itu Cimande. Oke. Pernah belajar Sah Bandar. Cimande itu apa Aliran, ya? Aliran Cimande. Ya, Cimande. Gerakannya atau apa? Gerakannya. Oh, gerakannya Ya. yang membedakan dengan aliran yang lain ya. Ada beksi. Oke. Macam-macam. Ada harimau singgalang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat itu. Iya. Banyak. Memang Pak Prabowo kemarin itu tahun 87 itu menciptakan perguruan SMI ini, ngambil tokoh-tokoh pencaksilat di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dijadikan satu di SMI ini. Itulah ada aliran Sah Bandar, ada aliran Cimande, Cikalong, itu banyak Mbak. Lebih dari 10 aliran yang ada di perguruan SMI. Tapi kalau di nasional, di Palembangnya, itu kalau aliran perguruannya, perguruan 43, artinya lebih dari itu alirannya Mbak. Iya, satu perguruan aja itu bisa berapa ya? Iya, Apalagi seluruh yang ada perguruan yang ada di Sumsel Betul. ini, belum lagi perguruan betul. yang ada di Indonesia. Betul. Tentunya mempunyai khasnya masing-masing. Nah, lalu sejauh ini bagaimana nih pencaksilat Palembang ini berkontribusi dalam membangun karakter dan jati diri masyarakat? Ya, kita mulai dari pertama anak-anak latihan itu sudah kita ajarkan bagaimana karakter mereka, hormat, patuh dengan guru, tidak membangkang dengan orang tua. Itu karakter yang mulai dari bawah kami ajarkan dengan anak-anak. Mulai lagi sampai mereka tingkat selanjutnya dewasa, ya mulai mereka hormatlah dengan sesama, tidak menggunakan bela diri sembarangan. Karena ketika mereka sudah belajar pencaksilat, ketika mereka sudah belajar bela diri, artinya kemampuan mereka sudah tidak sama lagi dengan orang rata-rata. Betul. Maka dari itu kami sangat melarang keras adik-adik kami pencaksilat, pendekar-pendekar, jangan sembarangan menggunakan gerakan mereka di luar. Pasti bakal bahaya, Mbak. Betul sekali. Apalagi namanya ini salah satu budaya, Betul. harus tetap mengenal adatnya juga Betul, ya. Itu betul, yang betul. tidak boleh dilupakan. Nah, untuk Mas Putra sendiri apa saja nih harapan-harapan ke depannya untuk para kaula muda? Ya. Siapa tahu nih setelah menonton ini ya, aduh kayaknya tertarik nih ya untuk mencoba bela diri pencaksilat nih. Bagaimana harapannya, dan kalaupun nanti ada yang berminat itu Ya. bisa hubungi Mas Putra di mana nih? Ya. Kalau di
pencak silat di Kota Palembang ini ada 43 perguruan. Dan juga di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Palembang, ada 18 kecamatan di Kota Palembang, itu sudah ada IPSI-nya masing-masing. Jadi sudah mengakar kemana-mana. Kalaupun memang pengen ikut latihan, ya silakan datang ke tempat latihan di setiap kelurahan itu ada. 107 kelurahan di Kota Palembang ini ada, Mbak. Berarti gampang banget ya carinya dia. Atau cari di Instagram kita. IPSI Palembang. Itu kegiatan kita penuh setiap bulan pasti ada kegiatan. Dan memang harapan kami ke depan, anak-anak muda ayolah kita sama-sama lestarikan budaya bangsa kita, lestarikan pencak silat. Jangan sampai pencak silat ini menjadi tamu di rumah sendiri. Betul. Dan juga kami berharap ya kepada seluruh yang terlibat kayak pemerintah lah. Dan ayolah, ikut juga ya, berkontribusi untuk membangun pencak silat yang ada di Sumatera Selatan ini. Ikut berperan, ikut memberikan kontribusi setiap ada event-event. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Putra atas kesempatan hari ini sudah bercerita sedikit tentang bagaimana sejarah dan juga perkembangan dari pencak silat yang ada di Kota Palembang ya. Dan juga pemirsa terus saksikan TVRI Sport tentunya di TVRI Sumsel. Akhir kata saya Yonus beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam olahraga.